Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, I hope everything goes well for you. How are you today? Anyway, for today we are going to talk about something, one tenses that is very common, and I'm sure that you have heard about this one. It is simple present tense. Especially we are focused more on how to make verbal and nominal sentences. Okay, so let's have a look what will we have for today's presentation. We are going to discuss 4 things. First, we are going to talk about what is simple present. The second one, what are verbal and nominal sentences. The third one, how to make the sentence. And my favorite part, the review. Okay, let's have a look at the first one. What is simple present tense? I'm sure that for those who have learned English since the early age, perhaps from elementary school until high school, and now you are in college, I think simple present is something that you always have in your English class, including for today. When we talk about simple present tense, it is the sentence that we use when we want to talk about first, habitual actions. Perhaps you know what it's called habit. Habit itu artinya kebiasaan. Habitual actions berarti kegiatan yang memang biasa dilakukan. So it's really personal. Jadi ini sangat pribadi ya, tergantung individunya sendiri. For example, I drink tea for breakfast. Mungkin ada sebagian orang bakalan bilang I drink coffee. Nah ini it's very personal. Jadi habitual actions kita pakai yang present simple. The second one, it's about general facts. Ini merupakan fakta-fakta umum yang terjadi di sekitar. For example, we see the moon at night. Nah, biasanya kita lihat bulan gitu ya, kayak bulan purnama itu di malam hari. And the third functions of simple present, when we want to say an actions that happen at the time of speaking. For example, I'm at class now. Atau Miss mau bilang I'm at my home right now. Karena memang Miss lagi di rumah aja. Nah, and the last one, the functions of simple present is repeating actions. Ini merupakan mau bilang kegiatan yang terjadi berulang-ulang. For example, she bikes daily, yang artinya dia bersepeda setiap hari. Nah, biasanya untuk repeating actions ini, penggunaan kata berulang ini bisa kalian lihat di daily, atau bisa kalian lihat di monthly yang artinya bulanan, atau annually yang artinya tahunan, dan sebagainya, atau weekly yang artinya mingguan. So you can use this kind of words to help you to talk about repeating actions. Oke, nah sekarang kita lihat apaan sih itu verbal sama nominal sentence-nya. Lihat dulu di verbal sentence. Nah, when we talk about verbal sentence, it means that predikat dari kalimat verbal itu adalah verb. Nah, kamu tahu kalau secara umum membuat satu kalimat bahasa Inggris itu sama aja kayak membuat kalimat bahasa Indonesia. Harus ada yang namanya subjek dan juga predikat. Nah, predikat di bahasa Inggris itu bisa berupa verb, kata kerja, dan nanti itu bisa berupa kata to be, atau ya bisa berupa to be. Nah, kita lihat kalau misalnya kalimat verbal ini jelas, dia berfungsi untuk menjelaskan apa sih yang dilakukan oleh si subjek. Nah, kita lihat example-nya. I enjoy beautiful scenery at the mountain. Nah, yang menjadi verb di sini adalah kata-kata enjoy. Siapa sih yang menikmati
itu si subjeknya yaitu I. Nah, yang kedua juga ada yang disebut dengan she drives the car carefully. Nah, di sini ada kata kerjanya yaitu drives, dan ini merupakan dia mau menjelaskan apa yang dilakukan oleh she, yaitu subjeknya. Dan yang terakhir, they often meet at the cafeteria next the store. Nah, kata kerjanya adalah meet dan kata subjeknya adalah they. Nah, tadi mungkin kalian dengar pada saat Miss bilang they often, ini kalian bisa bilang baca often, or you can say they often meet at the cafeteria next the store. So it's up to you. Okay, so this is the verbal sentence. Let's have a look the neighbor. Kita lihat tetangganya, yaitu kalimat nominal. Di kalimat nominal ini, kalau misalnya verbal, predikatnya adalah verb, sedangkan di nominal, predikatnya adalah to be. Nah, to be-nya mungkin karena kita ngomongin simple present, maka to be-nya ada 3, am, are, sama is. Apa sih fungsi dari si nominal? Nominal ini fungsi dia mau menjelaskan noun, kata benda, adjektif, kata sifat, atau adverb, kata keterangan. Contohnya, I'm a worker at that hospital. Nah, to be-nya di sini adalah am, dan yang mau dibilang adalah a worker. Saya adalah seorang pekerja. Seorang pekerja ini adalah hal yang mau dijelaskan, gitu. Nah, kemudian juga you are such a hardworking and talented woman. Di sini to be-nya adalah atau predikatnya adalah are, dan kata adjektifnya adalah hardworking and talented. Ya. Dan yang terakhir, kalimat nominal dia bisa menjelaskan adverb. Contohnya, right now the time is 4:15 p.m. 4:15 ini merupakan adverb of time. Mungkin kalian kalau misalnya pernah belajar adverb itu ada banyak. Dia ada adverb of time, adverb of place, adverb of frequency, and also adverb of manner. Cuman kalau untuk sekarang mungkin Miss nggak akan bahas lebih mendetail mengenai hal tersebut. Jadi ini adalah salah satu contoh adverb of time yang artinya dia menjelaskan mengenai waktu. So that's it, perbandingan antara verbal and also nominal. Verbal pakai verb dan dia berfungsi untuk menjelaskan subjek. Nominal pakai to be dan dia mau menjelaskan kata bendanya, kata sifatnya, atau kata keterangannya. Oke?